Andrew akan sampaikan dasar-dasar perdagangan forex ya. Jadi ketika teman-teman awal-awal mencoba, teman-teman gagal, jangan pernah menyerah. Lakukan evaluasi. Cek kenapa posisinya ini fail. Support dan resisten dalam pasar yang teman-teman sekarang lihat, time frame apapun berada di mana. Sebagai trader harus memiliki strategi teknis yang baik untuk mengelola pasar dan mengidentifikasi peluang trading yang tersedia. Strategi trader harus sederhana dan simpel ya, mudah dipahami dan mudah digunakan. Terdapat berbagai alasan psikologis dan perilaku yang membuat trader sukses dalam trading. Nah, ini contoh-contohnya nih teman-teman ya. Jadi yang bisa membuat trader itu sukses dalam trading, seorang trader itu harus memiliki ability untuk kesabaran dan ketekunan. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam menunggu sebuah momen, ya. Tekun juga dalam belajar. Karena nggak bisa, ya, dalam setiap hari sebuah momen itu belum tentu muncul. Nah, itulah psikologi seorang trader itu diuji, kesabaran trader itu diuji. Sabar ketika kita profit. Jangan buru-buru close, jangan pakai sistem ABC, asal biru close, ya. Jadi begitu marketnya profit dikit tutup. Tapi kalau begitu marketnya merah tahan lama-lama, ya jangan. Itu kita bukan cara trading yang baik dan benar, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah pembelian, disiplin dan komitmen dalam proses negosiasi. Nah, negosiasi di sini adalah ya. Maksudnya adalah kalau kita mau beli, kita harus lihat harga yang paling bagus ya. Ketika kita beli, harga mau naik itu di harga berapa. Jadi teman-teman harus bisa bernegosiasi dengan pasar. Nah, cara kita negosiasi gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya pending order. Ada yang namanya buy limit ya, stop buy, sell limit dan stop sell. Itu adalah cara kita untuk bernegosiasi dengan pasar. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita mau cepat profit, mau cepat kaya, kita nggak memasang pending order dan kita selalu menggunakan proses instant order, ya. Itu adalah bukan cara trading yang baik. Dan teman-teman juga tahu di dalam fitur dari MetaTrader itu ada yang namanya pending order, ya. Kita dikasih pilihan, Bapak, apakah kita mau buy limit, kita mau stop buy, kita mau stop sell, atau kita sell limit. Nah, itu adalah fitur yang kita bisa manfaatkan, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah kita harus disiplin mematuhi seperangkat aturan trading ya. Jadi trading itu adalah ada banyak sekali aturan-aturannya. Ya, follow trend ya. Jangan pernah kita lawan tren ya, selalu jaga manajemen ya. Itu banyak sekali aturannya. Kita harus disiplin. Jangan sampai gara-gara kita mau cepat kaya, kita pakai full margin ya. Jangan sampai gara-gara kita pengen cepat profit, balas dendam, kita pakai lot yang berlebihan. Artinya apa? Kalau teman-teman pakai full margin, Endo pastikan 100% pasti loss. Kenapa? Market itu nggak selamanya teman-teman bisa prediksi 100% benar, dan timingnya juga beda-beda. Kalaupun teman-teman benar, ingat, market itu bisa turun dulu baru naik, teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya adalah selalu belajar dari kesalahan masa lalu, atau Endo biasa sebut adalah evaluasi. Nah, dalam setiap trading, Endo sarankan teman-teman membuat satu jurnal. Ya, jurnal itu adalah satu catatan kita, baik posisi-posisi yang loss ataupun posisi-posisi yang untung. Ya, teman-teman selalu catat. Nah, kalau loss penyebabnya apa? Nah, kalau untung penyebabnya apa? Sehingga teman-teman bisa mengulangi hasil-hasil yang baik, dan teman-teman bisa menghindari hasil trading yang kurang baik atau yang buruk, teman-teman ya. Nah, pertahankan sikap dan kepercayaan diri yang positif. Nah, Endo juga sudah pernah bahas bahwa dalam trading itu kita harus selalu memiliki positive thinking ya. Jangan sampai kita belum masuk pasar kita udah takut. Jangan sampai kita belum masuk
market kita sudah takut rugi. Kalau teman-teman sudah belum apa-apa sudah takut, Endo sarankan stop untuk trading. Karena kenapa? Posisi teman-teman ketika teman-teman sudah mengalami trauma atau ketika teman-teman sudah mengalami loss yang berlebihan, maka teman-teman akan selalu takut. Walaupun posisi teman-teman benar, walaupun momen itu datang, ketika teman-teman mau mengambil posisi, teman-teman jadi ragu. Nah, kalau ragu, output yang kita hasilkan adalah kita takut. Ketika kita takut, kita nggak akan jadi ambil posisi, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah kita harus bertanggung jawab penuh atas seluruh proses trading dan berhenti menyalahkan pasar. Ingat, tadi Endo sudah pernah bilang bahwa pasar itu selalu benar. Ya, kalau kita salah, salahkanlah diri kita sendiri. Jangan pernah kita salahkan pasar. Ya, jangan pernah mau mengalahkan pasar. Bertemanlah dengan pasar sehingga kalau kita sudah bisa berteman dengan pasar, pasar akan bisa memberikan kita benefit. Itu teman-teman. Nah, biasakan melupakan menang atau kalah dalam trading, ya, dan kita menunggu trading berikutnya, ya. Jadi ketika kita menang atau kita kalah, ya, jangan selalu kita ingat-ingat, ya, sampai nggak bisa tidur. Kalau kita menang, kita euforia, nggak perlu, ya. Karena ketika hari ini kita loss, besok kita bisa mendapatkan profit lebih banyak. Atau sebaliknya, ketika kita hari ini profit, besok kita bisa mengalami MC. Makanya, pikirkanlah step by step. Karena setiap posisi yang kita lakukan sekarang, itu berbeda dengan posisi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Market is always change. Artinya apa? Market selalu berubah. Market itu selalu dinamis. Teman-teman nggak bisa menyamakan market kemarin dengan market yang terjadi sekarang. Teman-teman harus selalu memperhatikan analisa fundamental. Teman-teman harus selalu memperhatikan berita-berita yang sedang terjadi. Ingat, masa lalu tidak pernah bisa diulang, ya. Masa lalu selalu terus berevolusi, selalu terus tumbuh, ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus nilai resiko dan keuntungan tanpa keserakahan, ya. Jadi trading itu nggak boleh serakah. Kalau kita serakah, ya, uang berapapun yang kita dapat nggak akan merasa cukup, ya. Kita sudah profit $1.000, pengen $2.000. Kita sudah profit $3.000, pengen $4.000. Sudah profit $10.000, pengen $100.000. Itulah sifat-sifat serakah manusia. Dan keserakahan itu yang akan membuat trading yang kita hancur. Itulah kenapa tadi itu di awal sudah bilang, butuh yang namanya adalah trading plan. Butuh yang namanya adalah take profit. Untuk mengatasi keserakahan, solusi satu-satunya adalah teman-teman menggunakan take profit. Jadi ketika take profit itu sudah tersentuh, kita happy. Nah, ya. Dan kita juga harus selalu pasang stop loss. Ketika stop loss itu tersentuh, kita nggak boleh menyesal. Kenapa? Stop loss itu kita biasanya sudah perhitungkan sebelum kita masuk pasar. Ya. Jadi ketika stop loss itu tersentuh, artinya itu sudah resiko yang sudah diperhitungkan. Kalau teman-teman nggak bisa menerima resiko di level itu, jangan pasang stop loss di situ, ya. Lebih lebar lagi, kalau teman-teman nggak mau menerima kerugian, jangan pernah trading. Karena trading itu bukan tempat orang yang tidak bisa menerima rugi, ya. Jadi trading itu adalah ada rugi, ada untung, ya. Zero sum game. Sekarang ditanya, dari mana sih orang profit? Ya tentu dari orang yang rugi, ya. Nah, orang yang rugi, ya, itu akan uangnya lari ke orang yang profit. Jadi ini sangat-sangat market yang sangat fair. Sangat-sangat fair sekali. Jadi ketika teman-teman merasa itu teman-teman sedang merasa rugi, ya, itu uangnya lari ke orang yang profit. Nah, sekarang pertanyaan paling besar adalah bagaimana teman-teman menjadi orang yang profit gitu, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pikirkan dalam hal probabilitas daripada berfokus pada keuntungan. Trading itu nggak bisa untung 100%, teman-teman. Ya, setiap kita entry maunya pasti benar, nggak bisa. Teman-teman harus memiliki toleransi resiko. Oh, kalau saya beli potensi keuntungan sekian. Kalau saya beli potensi keuntungannya 70%. Risknya 30%, masih bisa. Tapi kalau teman-teman mau trading, mau pasti untung 100%, nggak bisa. Itu bukan satu investment yang cocok buat teman-teman yang punya pemikiran seperti itu, ya.
Nah, teman-teman juga harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk bernegosiasi. Tadi Endo sudah bilang, cara kita negosiasi dengan pasar itu, ya pasar itu kan harganya nggak bisa ditawar. Sekarang harga emas 1.900, kita mau beli di 1.800, bisa nggak diturunin? Ya kalau harganya belum 1.800 ya nggak bisa. Caranya gimana? Kita pasang yang namanya buy limit, ya. Kita bisa pasang buy limit, kita pasang pending order di harga emas 1.800. Jadi ketika harga emas turun ke 1.800, harga kita dapat, baru harga naik lagi kita dapat untung. Jadi kita mendapat harga lebih murah dari harga sekarang gitu ya. Nah, tetapi resikonya adalah kalau seandainya dia naik terus, ya teman-teman nggak dapat posisi, tapi at least teman-teman nggak rugi kan. Nah, itulah cara kita bernegosiasi dalam pasar, di mana Andrew akan jelaskan hal ini di video berikutnya ya. Untuk cara kita bernegosiasi dengan pasar, tadi Andrew sudah bilang caranya adalah kita menggunakan pending order ya. Nah, berikut adalah tips untuk meningkatkan kemajuan trading forex dan belajar dari kegagalan. Nah, saat ini kita mempelajari forex, kita akan menemukan banyak hal yang perlu dipahami dengan mempelajari materi tersebut satu persatu. Tentunya mengetahui setiap bagian dari forex trading itu penting, karena alangkah lebih baiknya kita bisa memahami segala hal tentang forex. Nah, ini beberapa tips ya dalam penjelasan berikut ini pasti penting ya bagi teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, setiap kali teman-teman mengalami kegagalan, tulis ya. Tadi yang sudah singgung, kita harus buat satu jurnal. Tulis kesalahan teman-teman tuh apa ya. Lalu ketika kita berhasil, tulis kenapa ini posisi bisa profit, bisa berhasil. Nah, jadi saat ini kita perlu tunggu. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memahami semuanya dan mengevaluasi semuanya bersama. Ini berfungsi ketika teman-teman ingin meningkatkan trading forex. Jadi teman-teman harus memiliki catatan Anda sendiri, yang berarti Anda perlu mengetahui seberapa besar ya, sejauh mana kesuksesan membuat Anda dan seberapa besar perdagangan Anda merugikan. Jadi tadi Anda sudah singgung bahwa dalam trading itu kita harus punya satu buku catatan kecil, buat sebuah jurnal. Kalau posisi loss alasannya kenapa, kalau posisi profit alasannya kenapa. Tentunya gunanya apa? Ketika posisi profit kita harus mengulangi supaya profit lagi kan. Nah, tapi posisi loss ini kita jadikan pembelajaran supaya kita tidak ketemu dengan posisi loss ini lagi ya teman-teman ya. Jadi itu contohnya. Nah, jadi itu saja yang ingin mau sampaikan ya. Bagaimana ya cara untuk mengatasi kegagalan dan bagaimana cara kita bisa mengulangi sebuah kesuksesan ya dalam trading forex ini. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini ya. Terima kasih buat teman-teman, dan ingat buat teman-teman yang mau mendapatkan PowerPoint-nya ya, silakan Telegram ya atau WhatsApp 081599108880. Silakan donasi $10 saja, tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan PowerPoint-nya secara gratis, silakan like, komen, subscribe, dan share, lalu capture, dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi profit training lainnya. Salam profits!